Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita semua, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat iman, Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin selalu teraturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, surat Yunus ayat ke-43. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi pemahaman ilmu agama kita, tambahnya ilmu pemahaman agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum, dan di antara mereka orang-orang Quraisy, man, ada orang yang dulu yang mereka melihat ilaika kepadamu Muhammad. Afa anta, apakah engkau Muhammad tahdi bisa memberikan petunjuk al-umyah kepada orang yang buta. Walau kanu, walaupun mereka la yubsirun, mereka tidak dapat melihat. Sikap orang-orang kafir Quraisy itu ketika Rasulullah menyampaikan ayat-ayatnya, mereka juga punya mata, bisa melihat Rasulullah, dan mereka juga melihat wajah Rasulullah saat Rasulullah menyampaikan ayat itu. Tetapi mata hatinya tidak dibuka. Jadi melihat matanya, tapi hatinya tidak dibuka, hatinya tertutup. Maka diibaratkan seperti orang yang buta. Makanya Nabi Muhammad itu afa anta tahdil umyah, ditanya oleh Allah, apakah kamu Muhammad bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang buta walaupun dia melihat kamu. Maksudnya buta itu buta mata hatinya, ya, matanya bisa melihat tapi hatinya tertutup, gitu ya. Matanya bisa melihat tapi hatinya tertutup. Banyak apa tidak begitu itu? Banyak kan? Orang bisa melihat keindahan alam, orang bisa melihat apa itu adanya alam semesta di kanan kirinya, sehat, bisa melihat, tapi hatinya yang buta. Oleh karena itu, walaupun bisa melihat, mereka tidak mau taat dan tunduk terhadap menjalankan perintah
Allah. Maka diibaratkan orang itu seperti orang buta Muhammad. Jadi kamu membacakan ayat di hadapan mereka, walaupun mereka melihat kamu, sama dengan kamu membacakan ayat di hadapan orang yang buta, tidak tahu ayat. Walau kamu la yubsirun, walaupun mereka tidak dapat melihat orang buta itu. Tapi walaupun orang buta tapi hatinya terbuka, maka dia tetap beriman kepada Allah. Begitu. Sebagaimana Rasulullah itu punya dua tukang adzan, yang satu itu Bilal bin Rabah, muadzin pertama kali Rasulullah, yang kedua, muadzin kedua itu Abdullah ibnu Umi Maktum, sahabat yang buta mata, tapi jamaahnya ke masjid gak pernah absen. Ini yang patut ditiru. Jadi buta matanya tapi hatinya cemerlang. Ya kan begitu kan, muadzinnya Rasulullah. Begitu. Innallaha, sesungguhnya Allah la yadzlimu, tidak pernah berbuat zalim Allah itu annasa kepada manusia syai'an sedikit pun, walakinnan nasa, dan akan tetapi manusia itulah anfusahum, diri-diri mereka, yadzlimun, mereka berbuat aniaya. Allah terhadap hambanya itu tidak pernah berbuat zalim sedikit pun Allah tidak pernah berbuat zalim. Akan tetapi kebanyakan manusia lah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa Allah kok tidak pernah berbuat zalim? Karena Allah sudah membekali manusia hidup di dunia ini dengan panca indera. Kan begitu kan? Mata bisa melihat, untuk melihat alam ciptaan Allah. Telinga bisa mendengar hal-hal yang baik, nasihat keagamaan. Terus hidung bisa mencium bau harum dan lain sebagainya. Mulut bisa merasakan lezatnya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Setelah itu diberi lagi oleh Allah, dan ini yang membedakan manusia dengan binatang, yaitu akal pikiran. Binatang cuma dikasih insting oleh Allah itu, sementara manusia itu dibekali dengan akal pikiran yang cukup. Dengan panca indera dan akal inilah manusia sebenarnya harus menjadi orang yang benar dan menerima petunjuk Allah. Tapi ternyata dengan pemberian panca indera dan akal ini, manusia banyak yang berbuat kufur kepada Allah. Jadi kalau Allah menurunkan azab kepada mereka, bukan Allah berbuat zalim kepada mereka. Manusia yang tidak tahu diri akan pemberian dari Allah yang lengkap seperti ini. Itu. Bahkan di dalam ayat disebutkan, kalau manusia itu tidak bisa menggunakan akal pikirannya, dianggap oleh Allah balhum adul ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang. Kata Allah, manusia yang sudah tidak menggunakan panca inderanya dengan baik, tidak bisa menggunakan akalnya untuk berbuat taat kepada Allah, dikatakan oleh Allah ulaika kal an'am, mereka itulah orang-orang yang seperti binatang, balhum adul, bahkan lebih hina daripada binatang. Ya, manusia kalau sudah tidak bisa menggunakan akal pikirannya, itu masih manfaat binatang daripada manusia. Kan begitu kan? Ya, binatang itu misalnya sapi, gede lemu didol duwe akeh, Pak. Tapi misalnya menungso gede lemu terus akalnya gak sehat, ya apa kira-kira? Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Itu makanya Allah sampai itu berfirman seperti itu.
Wa yauma yahsyuruhum, dan pada hari Allah mengumpulkan mereka. Ka'allam yalbathu, seakan-akan mereka tidak pernah tinggal illa sa'atan, kecuali sesaat, minan nahari, dari sebagian siang. Yata'arufuna, mereka saling berkenalan, bainahum, di antara mereka. Qad khasira, sungguh benar-benar telah merugi, alladzina, orang-orang yang kadzabu, mereka mendustakan biliko illahi, dengan pertemuan Allah. Wa makanu, dan tidaklah mereka muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Pada hari nanti Allah akan mengumpulkan seluruh manusia, dibangkitkan dari alam kubur masing-masing, dikumpulkan di dalam satu tempat yang namanya mahsyar, ya, yang masyhur disebut padang mahsyar. Seluruh manusia berkumpul di dalam satu tempat itu. Nah, dan ketika itu mereka merasa bahwa ternyata hidup di dunia itu hanya sesaat. Koyok dening wong ketemu di siang hari terus saling berkenalan di antara mereka. Ada orang lama gak ketemu, kemudian bertemu dalam satu perjumpaan itu, paling yang omong-omong dulu, mari ngono berpisah lagi. Itulah bandingannya dunia dengan akhirat. Ya, jadi kalau akhirat itu kholidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya, hidup tanpa batas. Sementara hidup di dunia itu cuma sesaat, ibarat orang yang saling ketemu, saling kenalan di siang hari, kemudian setelah itu mereka berpisah. Itulah hidup di dunia. Itu hidup di dunia. Maka di sini dikatakan qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh benar-benar telah merugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Berarti di hari akhirat nanti kita akan bertemu dengan Allah. Di surga nanti kita akan bertemu dengan Allah. Bahkan sudah sering saya sampaikan, Rasulullah ngendikan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna lailatal badri. Besok kamu di surga itu akan bisa melihat Allah dengan jelas, seperti jelasnya kamu melihat bulan purnama tanggal 15. Seperti itu kita bisa melihat Allah. Tapi orang-orang kafir tidak percaya kalau nanti itu ada hari akhirat, kalau nanti itu ada hari kebangkitan, kalau nanti itu ada hari pertemuan dengan Allah. Orang-orang kafir tidak percaya. Maka tatkala hari itu datang, mereka merugi, mereka melongso, mereka sambat-sambat, bahkan mereka minta berkali-kali kepada Allah dikembalikan ke dunia sesaat saja. Dia akan beriman, dia akan infak, dia akan sedekah, tapi itu tidak akan pernah terjadi. Gitu ya. Makanya kita ini mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah, hidup yang singkat ini, hidup yang sesaat ini, kita gunakan untuk mencari bekal yang sebaik-baiknya untuk menuju hidup yang tanpa batas, yaitu akhirat. Kan begitu ya? Akhirat gitu. Ya, jadi hidup di dunia itu dibandingkan dengan akhirat ibarat orang yang bertemu dalam satu tempat, saling kenalan, setelah itu berpisah lagi. Yes, itu usia dunia. Tidak lama hidup di dunia itu, tidak lama. Itu ya. Hidup yang sesungguhnya dan selama-lamanya adalah hidup yang di akhirat nanti. Itu. Ya. Wa imma nuriyannaka, dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad ba'dhalladzi, sebagian siksa yang
na'iduhum, kami janjikan kepada mereka, au natawaffayannaka, atau kami mewafatkan kamu, fa ilaina, maka hanya kepada kami, kata Allah, marji'uhum, tempat kembali mereka, summallahu, kemudian Allah, syahidun, zat yang menjadi saksi, ala ma yaf'alun, atas semua perbuatan yang mereka kerjakan. Jadi andaikan aku perlihatkan kepadamu Muhammad itu siksa, sebagian siksa yang aku janjikan untuk mereka, orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku, mendustakan hari akhir, mendustakan pertemuan dengan aku, niscaya kamu pun tidak akan kuat melihatnya. Au natawaffayannaka, atau kami mewafatkanmu. Maka hanya kepada kula, kata Allah, marji'uhum, tempat kembali mereka, dan Allah lah yang menjadi saksi atas semua perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Ya, selama kita hidup di dunia ini, Allah yang menjadi saksi. Semuanya tercatat, ya, semuanya tercatat dalam buku catatan amal. Bukankah di dalam diri kita ini ada dua malaikat, ya, Raqib sebelah kanan mencatat amal-amal yang baik, Atid sebelah kiri mencatat semua perbuatan dosa dan maksiat. Jikalau kita itu tauhid kita benar, ya, keyakinan kita benar, pasti kita tidak berani berbuat apa-apa. Di tangan kanan kita ada malaikat Raqib, di kiri kita ada malaikat Atid. Mau berbuat apa gitu? Mau berbuat apa? Semuanya tercatat di sana. Kalau tauhid kita itu benar, akidah kita itu betul-betul kuat, mantap, pasti kita tidak akan berani berbuat apa-apa selain berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya termonitor, semuanya terlihat, semuanya tercatat. Nah, gitu ya. Semuanya tercatat dalam buku catatan. Ya, persis seperti kalau dilogikakan itu persis seperti, ya, murid yang mau kenaikan kelas kan menerima rapot, kan gitu ya, menerima rapot. Di situ ada nilai agamanya dapat berapa, nilai ininya dapat berapa, nilai ininya dapat berapa, sehingga dengan nilai-nilai itu mereka dinyatakan naik kelas. Nah, kan begitu. Ya, besok dalam buku catatan amal kita juga begitu. Ada nilai sholat kita, nilai puasa kita, nilai zakat kita, nilai sodako kita, nilai infak kita, nilai baca Al-Quran kita. Begitu Pak, nilai tolabul ilmi kita kayak malam hari ini misalnya. Ini adalah membuat catatan-catatan baik. Begitu, membuat buku catatan-catatan kebaikan kita. Itu, okay. Nah, setelah itu besok akan diberikan buku catatan amal itu, ya, buku catatan amal itu, dan di situ ada yaumil mizan, ada hari pertimbangan amal. Di surat Al-Qari'ah itu disebutkan fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, ketika ditimbang abote abot kebaikane, fa huwa fi isyatir radiyah, maka orang itu akan mendapatkan kehidupan yang radiyah. Kehidupan yang radiyah itu maksudnya surganya Allah. Berikutnya wa amma man khaffat mawazinu, barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, berarti luwe abot dosa dan kemaksiatannya,
fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma, ya apakah tahukah kamu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala. Jadi sudah jelas firman Allah menggambarkan tentang hari akhir itu sudah jelas. Itu ya, tinggal kita ini mengimani, setelah itu mengamalkan, dan setelah itu mencari bekal untuk kehidupan sesudah kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat ini. Walikulli ummatin, dan bagi tiap-tiap umat rasulun, ada seorang rasul. Masing-masing kelompok umat itu diutus seorang rasul. Fa idza jaa rasuluhum, maka tatkala telah datang utusan mereka, rasul mereka, qudiya bainahum, telah diputuskan di antara mereka bil qisti, dengan adil, wahum, dan mereka la yuzlamun, tidak dianiaya. Tidak dianiaya itu maksudnya akan tercatat dengan baik, tidak akan ada yang keteresut catatan itu, baik kebaikan maupun keburukan akan dicatat oleh Allah seadil-adilnya. Itu. Jadi tatkala Rasul itu sudah datang, maka berarti diputuskan hukum yang dibawa oleh Rasul itu tadi. Tuh. Jadi nggak ada alasan. Kenapa kamu kok tidak iman? Oh, tidak ada Rasul yang memberitahu kami. Oh, tidak bisa. Kami nggak tahu ya Allah, karena tidak ada seorang pun yang menuntun kami. Tidak bisa. Karena firman Allah, tiap-tiap umat itu pasti ada seorang Rasul yang diutus untuk kaumnya. Itu untuk kaumnya. Ada kaum Ad, ada kaum Samud, ya, penduduk Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Itu semuanya ada kaumnya. Bani Israel ada nabinya. Kan begitu kan? Bahkan nabi yang diutus oleh Allah untuk kaum Bani Israel itu ada 12 nabi. Oh, sama kayak 25 nabi dan rasul itu 12 nabi dari keturunan Bani Israel, sekaligus untuk mendidik orang-orang Bani Israel agar menjadi orang baik di muka bumi. Ya. Jadi kalau Allah menurunkan azab kepada Bani Israel, ya sudah pantas, sudah ada nabi yang diutus. Kalau Allah menimpakan azab kepada kaum Ad, kaum Samud, ya sudah pantas, karena sudah ada nabi dan rasul untuk mendidik dan membimbing kaum itu. Gitu. Jadi apa itu tidak ada alasan untuk tidak tahu kebenaran, itu tidak ada alasan. Wa yaquluna, dan mereka orang-orang Quraisy berkata, mata, kapan hadzal waktu, janji itu terjadi, in kuntum, jika kalian adalah shodiqin, orang-orang yang benar. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu bertanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad, awakmu itu bolak-balik nerangno azab, nerangno siksa. Memangnya kapan siksa itu akan datang? Oh, kalau yang kamu katakan itu benar, ini bukti nih, siksa yang kamu ancamkan kepada kami, kapan terjadinya? Oh gitu Pak. Orang kafir Quraisy itu. Nah, Nabi Muhammad dikongkon Allah, kul jawaban Muhammad, nek dhewekne ngancam-ngancam minta kapan datangnya adab, jawaban la amliku li nafsi dzurrun wala naf'an. Hai orang-orang kafir Quraisy, aku sendiri tidak tahu kapan datangnya bahaya itu, wala naf'an, dan aku sendiri tidak mampu mendatangkan kemanfaatan. Jadi aku juga, diriku sendiri ini tidak bisa mendatangkan bahaya yang kamu minta itu, adab maksudnya. Wah, baterainya
Terus Kulla amliku li nafsi dzarran wala naf'an. Aku sendiri, diriku sendiri ini loh, tidak mampu mendatangkan bahaya dan juga tidak mampu mendatangkan kemanfaatan. Atau bisa juga aku sendiri tidak mampu, jikalau bahaya itu datang, aku sendiri tidak mampu menolaknya. Wala naf'an, dan aku sendiri tidak mampu mendatangkan kemanfaatan. Maksudnya nikmat. Illa masya Allah, kecuali apa yang sudah dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kamu minta datangkan sekarang, ya, aku tidak mampu. Wong itu datangnya dari Allah. Hilangnya bahaya itu juga dari Allah. Aku tidak mampu. Likulli ummatin ajal. Bagi tiap-tiap umat itu ajal, sudah ditentukan ajalnya. Ajal itu batas umur, itu namanya ajal. Idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal-ajal mereka, fala yastakhiruna, maka tidak bisa diundur saatan sesaat pun, sedikit enggak bisa diundur. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Bagi tiap-tiap umat itu ada ajalnya, ada ketentuan umurnya. Maksudnya ketentuan umurnya berbeda-beda masing-masing umat. Zaman Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Generasi Nabi Nuh 950 tahun. Bertambah ke bawah, terus bertambah ke bawah, bertambah ke bawah. Nabi Musa, Nabi Isa umurnya ratusan tahun. Tapi umurnya umat Kanjeng Nabi Muhammad berkisar min sitin ila sab'in. Umurnya umatnya Nabi Muhammad itu sekitar 60 sampai 70. 60 tahunan, 70 tahunan. Itu umurnya umatnya Nabi Muhammad. Tapi Ustaz, aku lho duwe mbah umur 90 Ustaz. Yo ono sean, tapi kan jarang. Itu loh maksudnya. Bahkan ono sing umure 100 lebih. Nggih Pak Hasim. Bapak jenengan umur pinten Pak Hasim? Yo ono, cuma kan gak akeh. Kisarannya kan sitin ila sab'in. Jadi 60 70 wis itu yang paling banyak di kisaran itu. Gitu ya. Yang paling banyak di kisaran itu. Kanjeng Nabi saja umurnya adalah 63 tahun. Kan begitu. Kalau di majelis ini usianya sudah melebihi 63 tahun, berarti sudah bonus itu, Pak. Sudah bonus itu. Abah Zahri ini berapa umurnya? Berapa? 84 bonus makan ya, Pak. Alhamdulillah saya sehat. Saya gelem ngaji nggih. Masya Allah, muga-muga tetap panjang umur sehat, Pak. Damel ngaji gitu lho. Damel salat, damel ibadah. 84 saya iso mlaku dhewe. Ini sudah luar biasa ini. Karunia dari Allah ini. Bener? Gitu? Nah, jadi masing-masing umat itu ada umur ajalnya, ketentuan ajal, batas ajal masing-masing. Kalau ajal itu sudah datang, gak iso dimajokno, gak iso dimundurno, ya sudah itu ketok wis. Gak iso maju titik, gak iso mundur titik, yo gak iso. Ini ajal. Oleh karena umur ini ketentuan dari Allah, berakhir juga kita tidak tahu, maka yang paling penting adalah kita terus bersiap diri. Sewaktu ajal kita datang, kita dalam keadaan baik, dalam keadaan berbuat taat,
itulah yang namanya husnul khotimah. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti husnul khotimah. Itu. Qul, katakan Muhammad, aro'aitum, bagaimana pendapat kamu sekalian wahai orang kafir Quraisy, in atakum, jika datang kepada kamu adzabahu, azabnya Allah bayatan di malam hari, au naharon, atau di siang hari, madza yastajilu, apa kamu masih minta disegerakan datangnya? Apa masih minta disegerakan minggu darinya al-mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa? Bagaimana jikalau tiba-tiba datang adab Allah itu di siang hari atau di malam hari secara mendadak, dan itu yang kamu minta disegerakan? Bagaimana? Apa kamu bisa menolaknya? Kan begitu kan? Apakah kamu bisa mengelaknya? Itu seperti kapal yang tenggelam di selat antara Bali dan Banyuwangi ya. Itu yang tiba-tiba terbalik, siapa yang mampu menolong? Begitulah contohnya adab Allah kalau datang itu ya seperti itu. Musibah yang sudah Allah datangkan itu begitu. Ya, tiba-tiba datang. Itu. Saya itu ya bersyukur, alhamdulillah, juga ikut berbelasungkawa. Mudah-mudahan yang meninggal, yang baik tetap pasti akan dibalas dengan kebaikannya, dan begitu kan? Itu akan dihukumi oleh Allah masing-masing. Dan mati tenggelam itu termasuk mati syahid lah, karena mati mendadak, mati kebakaran, mati tenggelam, pokoknya mati sing langsung sak nyeblek langsung mati mendadak.
mau ke masjid atau mau sholat dan lain sebagainya. Ya, jadi begini, sepanjang dia itu punya kebaikan, pasti Allah akan Mengantarkan niat baik dia itu, Pak. Jadi pertanyaannya begini, ya apa itu dia sudah punya niat ingin berbuat baik apa tidak? Itu masalah. Sebab di dalam firman yang lain Allah apa itu berfirman begini, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dengan dirinya. Jadi orang yang belum mau pertamanya akan tidak masuk tidak di dalam dirinya, tidak ada niatan yang ingin berubah dan berpengen. Allah tidak akan mau merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak merubah dengan dirinya sendiri. Jadi ada kemauan dia untuk berubah. Kalau tidak ada kemauan, Allah juga membiarkan. Ngapain? Kan begitu kan? Nah, gitu. Allah membiarkan dia tidak ada kemauan. Gitu dong. Mas contoh ya saat ini, Pak. Dulu Pak Yasin ini kan tukang becak. Soboy Wonokromo, gitu. Soboy Wonokromo gak duwe tempat kos-kosan, nek turu ndok becak. Gitu mboten. Turu ndok becak. Tapi Pak Yasin ini angger mampir ini sholat. Dheweke kepengin berbuat baik dan kepengin kayak wong-wong ini. Nah, karena punya keinginan itu, lalu ditawari salah satu takmir sini. Sampeyan gak usah sampeyan gelem tak rewangi untuk masjid kene. Ya selesai tak azan. Oh nggih Pak, urun. Nah, akhirnya kan ditawari kan, Pak. Nah, mari ngono Pak Yasin sik turu ndek becake. Sama nek bengi turu nang ndi nggih? Kirang teng becak. Terus gak usah turu ndek becak saiki wis sampeyan gelem manggon kene ta? Nggih monggo. Akhirnya dikekno panggonan. Lho saiki sampai saiki. Akhirnya Pak Yasin sing asale becak turune ndek becake. Saiki malah gak becak, panggonane masjid disediakno karo takmir tempat yang seindah itu. Nah, contohnya ngoten. Karena Pak Yasin kepingin merubah dirinya dengan cara mau sholat di sini, mau merewangi di sini, mau resik-resik. Nah, akhirnya seperti itu, Pak. Selamanya kalau Pak Yasin itu dulu nggak punya niat berbuat baik, ya tetap dia tidak ono promo karo kanca-kancane sampai saiki. Ya gak kenal lagu barang. Lo kan begitu, Pak. Jadi contohnya seperti itu. Jadi kalau dia itu tidak punya keinginan dalam dirinya, maka Allah juga tidak akan menunjukkan jalan. Kalau dia punya keinginan, ingin berubah, ingin jadi orang baik, ditunjukkan jalannya. Nah, dan begitu Pak ya. Nah, ibarat Allah itu mendorong hatinya Pak Yasin, awakmu nek pengen urip enak, sobo masjid kono sini. Nah, didorong. Mari ngono ditawari dan lain sebagainya. Nah, makanya Pak Yasin yang asalnya tukang becak tidur di becaknya di pinggir jalan karena Pak Yasin ingin merubah nasibnya dengan kesungguhan segala ketaatannya, Allah memberikan jalan seperti sekarang. Nah, jadi contohnya ngoten mawon gampang. Gitu nggih. Ya, jadi mereka yang tidak punya keinginan untuk merubah dirinya ya selamanya kan begitu.
Ya. Sampeyan lah bocah gak sapa masjid. Mbok aku kurang digerakno ya sampeyan gak punya keinginan ya selamanya kayak ngono. Kalau punya keinginan Allah pasti tunjukkan jalan. Gitu kan? Nah, gitulah. Mudah-mudahan oke, buka apa? Di dalam 3 sampai 8 setelah sholat 5 waktu ini alhamdulillah subhanallah Allahu Akbar. Ternyata alhamdulillah itu untuk amal pilihan yang tidak hanya untuk yang senang-senang tapi yang susah, yang sakit, yang waras, yang rugi, yang untung, semuanya alhamdulillah. Apa mau begitu Pak? Terima kasih. Oh gitu. Itu tingkatan rasa syukur, ya. Tingkatan rasa syukur kan begini. Jadi dalam posisi apapun itu kita kalau bisa itu alhamdulillah. Maksudnya karena rahmat dan nikmat Allah ini tidak pernah terputus dari diri kita. Kan begitu gitu. Bagi orang yang punya mobil, naik mobilnya gak kepanasan, gak keudanan, alhamdulillah kita diberikan bisa beli mobil gak kepanasan, gak keudanan. Coba tonggo sebelah itu sepeda motor bedino keudanan, pasang jas hujan. Alhamdulillah kan. Tetangganya yang sepeda motoran tetap alhamdulillah walaupun kehujanan kepanasan. Alhamdulillah walaupun kehujanan kepanasan tapi bisa beli sepeda motor. Tetangga sebelah itu masih sepeda ongkel, ke kantor juga sepeda ongkel, kan begitu Pak ya? Tetap alhamdulillah toh. Yang punya sepeda ongkel ya tetap alhamdulillah. Alhamdulillah sepeda ongkel titik duwe. Tonggo sebelah itu sepeda ontel gak duwe, morak-marik mlaku sikil ae. Ngoten nggih? Sing mlaku sikil mau ya tetep alhamdulillah. Kok gak alhamdulillah ya apa? Alhamdulillah walaupun gak duwe sepeda, saya diparingi sehat, saya iso mlaku morak-marik. Tonggo sebelah iku loro gak iso mlaku, coba. Kan tetep alhamdulillah ya. Sing loro gak iso mlaku tapi saurip alhamdulillah kan. Alhamdulillah sate paringi urip tangga sebelah iku wis mati. Lho coba. Lah ini loh yang namanya tetap alhamdulillah itu ya di sini nih Pak. Jadi tingkatan mulai ndukur sampai nisor itu tetap alhamdulillah. Alhamdulillah itu kapan terakhir? Ya sampai sudah meninggal. Dipanggil Allah baru sudah tidak ada alhamdulillah. Jadi selama masih hidup ya tetap kita bersyukur kepada Allah. Gitu loh. Jadi masih ada nikmat Allah pada diri kita ini. Jadi tetap alhamdulillah ya. Masih kesandung itu sakjane alhamdulillah. Alhamdulillah saya diparingi iso tangi. Tapi yo angel lho nggih. Angel Pak. Temenan angel. Kadang-kadang kesandung ngono waktune diseneni kurang ajar wae. Wah, angel Pak. Saged ngoten niku angel. Tapi ya ayo dipelajari titik-titik. Nggih ngoten nggih. Dipelajari titik-titik, belajar bersyukur. Kula jenengan iki sik durung dikategorikan wong sing iso syukur, tapi belajar bersyukur karena kadang-kadang sik ngersulo lak ngoten ta. Nah, gitu lah. Tapi enggak apa-apa, belajar bersyukur. Ngoten nggih. Alhamdulillah mudah-mudahan diparingi panjang umur, sehat walafiat nggih. Ngoten. Akhirnya dengan doa bermajlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.